kegiatan ini saya ingin memulai dari selalu lah. Saya ingin memotivasi penjenengan itu dari yang ringan-ringan, dari dongeng, dari cerita, gitu. Karena itu memudahkan kita memahami. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah cerita begini. Anak-anak itu kan kalau di desa seperti kita sekarang masa pandemi ini, kemudian mereka bermainnya itu ya neng sawah, neng kebun gitu ya. Nah, kebetulan di antara anak-anak ini ada yang ya ada nyangkep cedol nggak tahu ya. Cedol ikan kecil yang perutnya gede-gede itu namanya apa? Gondo ya. Ya, ada yang nangkap gondo, kemudian ada yang nangkap kata, ada yang nangkap belalang dan seterusnya. Ada satu anak ini menangkap belalang kemudian disimpan di rumah. Ya, disimpan di rumah, kemudian dikasih makan daun dan seterusnya. Nah, seminggu masih hidup, sebulan masih hidup ternyata. Ini dirawat dengan diberi kasih makan terus. Dan belalang ini merasa nyaman di situ, karena ternyata nggak perlu terbang kemana-mana, sudah kecukupan gitu. Nah, karena lama-lama ibunya itu merasa kasihan, ini belalang di situ terus, tetapi anaknya suka memelihara itu. Akhirnya karena merasa kasihan, anak itu disuruh melepaskan. Nah, singkat cerita, belalang ini akhirnya dilepaskan juga oleh si anak ini, ya, dilepaskan ke sawah lagi, gitu. Nah, ketika belalang ini terbang, kemudian meloncat begitu, dia bertemulah dengan temannya yang dulu bareng-bareng bermain di situ. Kemudian dia bermain, lompat terbang. Dia itu akhirnya kok menjadi kaget, loh, teman saya kok bisa melompatnya jauh-jauh sekali, padahal saya hanya sedikit doang. Dia sudah berusaha keras, tapi temannya rasanya enteng banget melompatnya, jauh, terbang langsung jauh gitu. Padahal dia usianya baru dulu bermain bareng di sawah itu, ya. Kemudian dia menemui teman yang lain juga ternyata dia bisa melompat lebih jauh dan terbang juga lebih kencang gitu. Dia sudah berusaha keras, tapi kok nggak bisa juga. Dia nggak percaya, sudah 2 belalang dia temui. Kemudian ketiga lagi, dia sama menemui teman yang dulu bermain bareng. Ternyata teman-temannya kok pada bisa terbang jauh, saya kok enggak ya. Akhirnya dia bertanya, kok kalian bisa terbang jauh-jauh gini ya? Kok saya tidak, kenapa ya? Kemudian temannya, loh, kamu selama ini di mana saja? Kita kan ini melakukan biasa-biasa saja kok. Nggak ada latihan khusus melompat dan terbang, nggak ada. Biasa-biasa saja. Kemudian dia mengatakan, lah yang satunya ini, saya selama ini dipelihara, itu dulu yang nangkep saya. Kemudian saya dikasih di dalam kota, kemudian setiap hari dikasih makan. Nah, setiap hari ya di situ kecukupan dan hidupnya ya enak sih. Nggak perlu repot-repot juga sudah ada makanan. Nah, itulah sebabnya kamu tidak bisa terbang jauh, karena selama ini kamu berada di dalam kota, berada dalam kecukupan, berada dalam hidup yang sudah nyaman. Teman-teman semuanya, pembelajarannya apa yang ingin saya sampaikan? Yang saya sampaikan teman-teman semuanya, kita itu sering merasa menjadi belalang yang satu ini. Ya, kita sering mengalami berada di dalam kotak dan kecukupan. Apa itu kotak kalau bagi kita? Satu, pola pikir, lingkungan, teman-teman, ya. Alah wis ngene wis cukup, ya ngene ya wis apik, ngene iki ya cair, ngene dan seterusnya. Dan itu yang membuat kotak itu malah justru teman-teman kita sendiri. Terus rasa banter-banter lah alon wae wong ngene wis dadi gitu. Ya. Yang membuat kotak terkadang pikiran kita sendiri. Ya. Aku nggak mungkin lah kaya
Yang jauh itu mereka kan punya kelebihan, mereka kan kuliahnya tinggi, mereka kan gini, mereka kan gitu ya. Kalau kita kan gini itu sudah luar biasa. Kita justru membatasi kemampuan diri kita sendiri. Yang ketiga, kita bergaulnya itu lagi, itu kotak namanya. Ya, kita bergaulnya dengan itu lagi. Ya, pokoknya kan kuwi. Ngeso sing dirembuk ya kuwi. Enggak pernah ada wawasan lain. Itu namanya kotak juga. Ya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita ingin bisa melompat jauh, terbang yang tinggi dan kencang, yang harus kita rubah satu, pola pikir kita. Yang kedua, ya, teman-teman pergaulan kita ya aja berkuwi-kuwi wae. Panjenengan masa-masa seperti ini lebih leluasa untuk bergaul dengan semua orang, semua kalangan dari rumah. Ya, kemudian sing dirembuk wis beraneka warna, beraneka masalah, ya, beraneka bisnis kalau itu bisnis, menjadi pembahasannya menjadi lebih jauh lagi. Kemudian mencoba bergaul yang dengan level-level yang lebih tinggi lagi, ya. Bahkan ada seorang ahli ekonomi yang sangat terkenal, teman-teman semuanya, ya. Orang yang ahli ekonomi yang sangat terkenal, namanya siapa? Sing nganggo waringin siapa ya? Ya, bukan waringin apa? Tong Dasem Waringin ya. Ya, itu mengatakan gini. Kalau kalian kepengen kaya, rumusnya kaya kok bergampang banget ya. Kalian harus memiliki teman-teman yang kaya juga. Dan pola pikirnya pola pikir kaya. Ngono tok itu syaratnya itu. Kalau itu bisa diterjemahkan dengan kata-kata lain, kalau kamu kepingin pinter, goleo konco-konco sing pinter. Kalau kamu kepingin soleh, goleo konco-konco sing soleh. Hanya gitu doang itu rumusnya, itu enggak terlalu rumit, itu enggak. Karena nanti dari teman itu akan membawa kita menjadi pola berpikir yang sama dengan mereka. Seperti itu. Ini pembelajaran hari ini yang saya sampaikan kepada jenengan, termasuk PKBM, gitu ya. Nah, ini teman-teman semuanya, hari ini ada sebuah tantangan. Kita akan melakukan sebuah lomba, bukan sebuah tapi banyak, ya. Festival Pendidikan Kesetaraan. Saya sudah baca semuanya, panduannya sudah saya baca semuanya. Dan Banjarnegara rasanya sangat mungkin untuk jadi juara.